Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galilingga Pamuga dengan NIM B1D22000004. Di sini saya akan membahas tentang balok lintel. Nah, dalam bukunya Structural Design in Architecture, Salvadori mendefinisikan balok sebagai elemen struktural yang memanjang dan biasanya mendatar, yang dirancang untuk menahan beban yang bekerja tegak lurus terhadap sumbu panjangnya. Balok mentransfer beban ini ke kolom atau dinding penahan. Begitu juga ada penjelasan dari James Ambrose dalam bukunya Building Structure, menggambarkan balok sebagai elemen horizontal yang mentransfer beban dari lantai atau atap ke elemen vertikal seperti kolom dan dinding. Ambrose menekankan pada kemampuan balok untuk menahan beban lentur dan gaya geser. Selanjutnya ada penelitian dari Brigham dalam Intermediate Structural Analysis, menyatakan bahwa balok adalah elemen struktural yang menahan beban transversal dan menghasilkan momen lentur dan gaya geser. Balok adalah bagian integral dari kerangka struktur yang memberikan kekakuan dan stabilitas. Dalam buku Reinforced Concrete Structure, Park dan Pauli mendefinisikan balok sebagai komponen struktural beton bertulang yang berfungsi untuk mendistribusikan beban ke kolom dan pondasi. Mereka menjelaskan pentingnya desain tulangan dalam balok untuk menahan momen lentur dan gaya geser. Secara umum, balok adalah elemen struktural horizontal yang penting dalam konstruksi bangunan. Balok berfungsi untuk menahan beban yang bekerja tegak lurus terhadap sumbu panjangnya dan mentransfer beban ini ke kolom, dinding atau pondasi, serta menahan momen lentur dan gaya geser. Definisi balok oleh para ahli dan standar teknik sipil menekankan pentingnya balok dalam memberikan kekakuan dan stabilitas pada struktur bangunan. Nah, untuk pengertian balok lintel sering disebut hanya lintel, yaitu elemen horizontal yang dipasang di atas bukaan seperti pintu dan jendela untuk menahan beban yang bekerja di atasnya dan mendistribusikan ke struktur di sekitarnya. Lintel memberikan dukungan struktur dan estetika pada bangunan, serta mencegah retak atau kerusakan di sekitar bukaan. Balok lintel adalah elemen struktural yang esensial dalam konstruksi bangunan, berfungsi untuk menahan dan mendistribusikan beban di atasnya. Bukaan seperti pintu dan jendela. Ada berbagai jenis lintel yang dapat dipilih berdasarkan material dan kebutuhan konstruksi, seperti lintel beton bertulang, baja, kayu, dan batu bata. Metode pelaksanaan lintel harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan perencanaan struktural untuk memastikan kekuatan dan keamanan bangunan. Nah, untuk fungsi balok lintel ini, yang pertama ada menahan beban atas, yang kedua menyediakan dukungan struktural, yang ketiga ada estetika dan finishing. Untuk menahan beban atas, lintel menahan beban dari dinding, lantai, atau atap di atas bukaan dan mendistribusikannya ke kolom atau dinding penopang di sekitarnya. Dan selanjutnya ada lintel menjaga integritas struktural bangun dengan mendukung area di sekitar bukaan, mencegah retakan dan keruntuhan. Selanjutnya ada estetika dan finishing. Lintel sering digunakan untuk memberikan penampilan yang rapi dan selesai di atas bukaan pintu atau jendela. Selanjutnya ada balok lintel bertulang. Lintel beton bertulang adalah elemen struktural horizontal yang digunakan di atas bukaan seperti pintu dan jendela, yang terbuatnya dari beton yang diperkuat dengan tulangan baja untuk menahan beban yang bekerja di atasnya. Lintel ini penting dalam menjaga integritas struktural bangunan dan mencegah retakan di sekitar bukaan. Nah, fungsi lintel beton bertulang yaitu menahan beban vertikal. Lintel ini mendistribusikan beban dari bagian dinding di atas bukaan ke dinding kedua sisinya, meningkatkan stabilitas struktural.
menjaga integritas dinding dan mencegah keretakan atau keruntuhan di sekitar bukaan, dan menyediakan dukungan arsitektural yang memberikan tampilan yang rapi dan menyatu pada bangunan dan dengan memastikan bukaan terdukung dengan baik. Lintel beton bertulang itu elemen penting dalam konstruksi bangunan untuk menahan dan mendistribusikan beban di atas bukaan seperti pintu dan jendela. Nah, untuk proses konstruksi lintel beton bertulang harus dilakukan dengan cermat, mulai dari perencanaan dan desain, pemasangan backcasing, penulangan, pengocoran beton, perawatan beton, hingga pembongkaran backcasing dan finishing. Setiap tahap memerlukan perhatian khusus untuk memastikan lintel memiliki kekuatan dan stabilitas yang memadai untuk mendukung struktur bangunan. Nah, selanjutnya ada balok lintel baja. Untuk balok lintel baja digunakan di atas bukaan seperti pintu dan jendela juga, yang fungsinya untuk menahan beban vertikal dan mendistribusikan ke dinding atau struktur penopang di sekitarnya. Nah, untuk karakteristiknya yaitu bahan baja. Balok lintel baja terbuat dari baja berkualitas tinggi yang memiliki kekuatan tarik yang tinggi, memungkinkan untuk dimensi yang lebih kecil dibandingkan dengan lintel konvensional. Nah, profil baja biasanya terbuat dari profil baja seperti I-beam, balok I atau H-beam, balok H yang memiliki kekuatan yang optimal dalam menahan momen lentur dan beban vertikal. Nah, untuk dimensinya, balok lintel baja harus dipilih sesuai dengan beban yang akan ditanggung dan lebar bukaan yang akan disupport. Profil balok baja seringkali dipilih berdasarkan ketersediaan di pasar dan kebutuhan struktural. Nah, untuk tulangan tambahan, terkadang lintel baja dilengkapi dengan tulangan tambahan, terutama pada bagian ujung untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitasnya. Nah, selanjutnya ada balok lintel kayu yang memiliki karakteristik seperti bahan kayu. Lintel kayu terbuat dari kayu solid atau kayu laminasi yang memiliki sifat-sifat alami seperti kekuatan, kekakuan, dan estetika yang menarik. Nah, untuk dimensinya yaitu lintel kayu harus dipilih sesuai dengan beban yang akan ditanggung dan lebar bukaan yang akan disupport. Biasanya lintel kayu memiliki dimensi yang lebih besar daripada lintel baja atau beton bertulang untuk menahan beban yang sama. Nah, untuk tulangan tambahan, terkadang lintel kayu dilengkapi dengan tulangan tambahan seperti baut atau lempengan besi untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitasnya. Nah, untuk bahan-bahan pembuatan balok lintel yaitu yang umum digunakan untuk membuat balok lintel meliputi beton bertulang seperti baja, kayu, dan batu bata. Nah, pemilihan bahan ini tergantung pada kebutuhan struktural, estetika, keandalan, dan kondisi lingkungan. Nah, yang pertama ada beton bertulang, yang kedua ada baja, yang ketiga ada kayu, yang keempat ada batu bata. Nah, untuk beton bertulang itu bahan konstruksi yang terdiri dari beton yang diperkuat dengan tulangan baja. Nah, untuk baja, logam yang kuat dan tahan terhadap beban berat seperti balok I-beam atau H-beam digunakan terutama dalam konstruksi bangunan industri atau komersial. Nah, untuk kayu, bahan alami yang sering digunakan dalam konstruksi bangunan tradisional atau dengan desain yang mempertimbangkan unsur alami. Namun, kayu memerlukan perawatan yang teratur untuk melindunginya dari kerusakan akibat cuaca, serangga, dan kelembapan. Selanjutnya ada batu bata. Untuk batu bata, bahan bangunan yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Balok lintel batu bata biasanya terdiri dari susunan batu bata yang dipasang di atas bukaan. Mereka memberikan tampilan yang estetis dan tahan terhadap beban vertikal yang moderat. Tetapi pembangunan dengan batu bata memerlukan keterampilan khusus dan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan menggunakan bahan lain. Nah, untuk pemilihan bahan pembuatan balok lintel harus mempertimbangkan kebutuhan dan persyaratan proyek konstruksi, seperti beban yang akan ditanggung, tampilan estetis yang diinginkan, biaya, dan faktor-faktor lingkungan. Nah,
Ada juga hal yang harus diperhatikan saat memasang balok lintel. Saat memasang balok lintel, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan instalasi yang aman, kuat, dan tahan lama. Itu berikut ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, seperti perencanaan yang cermat, pemilihan bahan yang tepat, pemasangan yang tepat, pengencangan yang kuat, pemeliharaan keseimbangan, pencegahan kerusakan, pemeriksaan rutin, dan kepatuhan terhadap standar dan peraturan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai balok lintel. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.